ada mitos, khurafat, takhayul yang terjadi di masyarakat. Kita harus bisa membedakan antara perbuatan yang dibuat dan makna yang ingin dihadirkan. Bukan berarti serta-merta jika cerita itu dusta, lalu pesan kita tinggalkan. Coba. Jadi ada orang membuat satu kisah, di dalamnya ada takhayul, ada pesan di dalamnya. Tangkuban perahu, itu benar atau tidak? Ayo. Kalau tidak benar, oke. Tapi kan ada pesan sebetulnya yang tidak boleh kita buang. Berbakti pada orang tua. Tinggal ya, kita buang kisah khayalnya, kisah mitosnya, tinggal ya, tapi maknanya harus kita hadirkan. Sehingga nanti di dalam Islam ada islamisasi budaya. Waktu masyarakat menghadirkan satu kebiasaan, yang kebiasaan mengakar lalu menjadi satu budaya, dilihat dong, kok bertentangan dengan Islam. Apa yang dimaksud dengan nyembelih untuk syukuran tadi ya katanya? Syukuran, nyembelih binatang dan sebagainya. Jadi maksudnya apa? Dia ingin bersyukur, cuman caranya salah. Maka jangan dipangkas syukurannya. Ya kita rubah, tetap nyembelih kambing, tapi nanti dimasak, makan enak. Kepalanya buat saya suka kepala kambing. Jangan ditanam dong. Tapi besok tidak usah ngirim kepala kambing ke saya, kebanyakan juga nggak enak. Maksudnya sih, ya ada kerbau, kepala kerbau dimasukkan ke laut dan sebagainya. Apa maksudnya? Pemahaman yang perlu dijelaskan. Sayang dong dimasukkan ke laut. Wah, apalagi kalau kepala kerbau itu gede, itu otaknya juga banyak itu. Jadi maksudnya tradisi di masyarakat yang itu kan mubazir. Belum lagi jika ada keyakinan untuk siapa misalnya, untuk danyangan, untuk apa yang untuk roh-roh gaib dan sebagainya misalnya, tinggal kita pangkas itu semuanya. Namanya kita rubah budaya. Kegiatan tetap terjadi, tapi isinya menjadi berubah. Tolak bala ada, dan itu ada di sebuah kota, kampung. Tolak bala itu dahulu juga seperti itu. Cuman ada tradisi lagi, setiap orang datang ke situ bawa makanan, lalu tuker makanan. Saling tuker itu, saling berbagi. Setelah itu ada tokoh-tokoh, bukan tokoh agama, tokoh-tokoh yang ada hubungannya dengan mistik itu, yang membaca mantra-mantra dan sebagainya, itu. Akan tapi, kecerdasan orang yang ada di situ, tokoh, kebetulan juga tokoh yang biasa dengan sesuatu yang bertentangan dengan syariat itu sudah pada tidak ada. Kebiasaan itu masih diwujudkan, berkumpul di sebuah tempat berbagi makanan, cuman isinya dirubah. Sudah nggak ada disebut jin periperayangan, nggak ada danyangan, nggak disebut itu semuanya, nggak ada. Yang ada adalah kita minta kepada Allah, membaca sholat dan baca doa namanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Berkumpul di situ baca itu, berubah. Sebab kebersamaan itu hendaknya tetap kita jaga. Kalau itu di kampung tersebut, semua kebersamaan itu benar, indah, jangan dipangkas. Sebab tarkul dakwah. Kalau kita hapus, perang kita. Karena orang biasa dengan kemesraan dengan cara itu, biarpun di situ ada kemaksiatannya, tinggal kemaksiatannya dipinggirkan. Sehingga yang terjadi apa setelah itu? Tetap saja menyembelih kerbau, dimasak yang enak, disajikan sebagai sop, soto dan sate, enak. Setelah itu yang dibaca adalah doa, ada orang ceramah, indah. Cuman kalau sampai dipendam ini adalah mendem kambing yang disembelih hanya dipendam doa, itu mubadzir, dan mubadzir adalah haram. Menjadikan rizki semakin sempit. Syukuran mana itu? Enggak syukur namanya. Apalagi kalau keyakinan untuk diberikan kepada hal gaib, wah ini tambah parah lagi keyakinannya. Dan ini mohon maaf, ini hanya perbincangan di antara saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kalau di sana ada agama yang lain punya keyakinan, urusan mereka. Kami hanya akan membicarakan saudara-saudara kami yang melakukan yang demikian itu tidak benar, wahai saudaraku. Sayang dong kambing yang disembelih lalu dipendem, enggak. Akan tapi disembelih dengan benar, dengan nyebut nama Allah, dibikin sate, soto, enak, masya Allah indah. Tanpa harus melakukan satu karam. Jadi mengislamkan budaya, kebiasaan bagaimana menjadi satu tradisi yang baik dari yang tidak baik. Maknanya yang kita rubah. Apa? Isinya, zahirnya tetap sebuah perkumpulan, tapi isinya dari yang semula menyanjung selain Allah menjadi menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu. Yang jelas itu adalah perbuatan yang tidak baik, tidak benar. Kemudian ayo kita benahi dengan kita rubah isinya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda
menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.